Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Kalamsyah akan meneruskan jawaban dari soal nomor 10 UTS mata kuliah ERP Enterprise Resource Planning yang dimana soal nomor 10 adalah sebagai berikut. Jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Di sini diketahui kondisi bahan baku A itu sebagai berikut. Kebutuhan kotor tidak diketahui sama sekali dengan jadwal penerimaan persediaan diketahui pada bulan ketiga dan bulan ke-6 sebesar 15, 20 dan persediaan di tangan yaitu 22. Di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanan 2.500 unit per periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ lead time dengan 1 bulan. Adapun kondisi bahan baku B, yaitu kebutuhan kotor tidak diketahui sama sekali dengan jadwal penerimaan persediaan diketahui pada bulan kedua, 4 dan 6 sebesar 10, 10, dan 20. Dengan persediaan di tangan adalah 18. Pencarian nilai looting bahan baku B menggunakan metode Fixed Order Quantity FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi sebesar 20. Dengan lead time itu 2 bulan. Kondisi bahan baku C adalah sebagai berikut. Kebutuhan kotor tidak diketahui sama sekali. Dengan jadwal penerimaan persediaan pada bulan ketiga, 4, dan 6 itu 8, 10, dan 20. Pencarian nilai looting bahan baku C menggunakan metode load for load dengan lead time 1 bulan. Adapun kondisi bahan baku D yaitu pencarian nilai looting bahan baku C menggunakan Fixed Period Requirement atau FPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan. Lead time itu 1 bulan. Di sini diketahui kebutuhan kotor 8 bulannya itu sebesar 10, 15, 20, 15, 28, 15, 20, dan 23. Jadwal penerimaan persediaan itu pada bulan ketiga sebesar 20 dengan persediaan di tangan itu sebesar 28. Oke, langsung saja ke pertanyaannya itu untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai sebagai berikut: netting, looting, offsetting, dan explosion. Kemudian jelaskan kesimpulan saudara dari hasil nomor 1 di atas. Langsung saja ke jawabannya. Di sini untuk mencari jawabannya kita harus dimulai dari bahan baku D, karena di sini D sebagai induk memiliki 2 cabang yaitu B dan C. Kemudian C memiliki anak lagi itu sebesar berupa 2A. Maka kita harus mencari kondisi bahan baku D terlebih dahulu untuk langkah selanjutnya. Pencarian nilai looting bahan baku C menggunakan FPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan dengan lead time 1 bulan. Di sini diketahui kebutuhan kotor dari 8 bulan dan persediaan di tangan sebesar 28. Kebutuhan kotornya adalah sebagai berikut: 10, 15, 20, 15, 28, 15, dan 20 dan 23. Baik, langsung saja. Di sini persediaan di tangan 28 dikurangi 10 itu menghasilkan 18, kemudian 18 dikurangi 15 itu menghasilkan 3, kemudian 3 dengan jadwal penerimaan persediaan itu 20 ditambahkan 3 ditambah 20 dikurangi 20 menghasilkan 3, kemudian 3 dikurangi 15 itu hasilnya minus 12. Jadi kebutuhan bersih di sini itu sebesar 12. Kemudian lanjut ke 28 dengan persediaan di tangan 0, artinya minus 28, berarti kebutuhan bersihnya 28, seterusnya 15, untuk kebutuhan bersih 15, 20, dan 23. Jadi lanjut ke ukuran lot itu dihasilkan dari penjumlahan dari FPR lot sebesar 4 bulan. Di sini 12 tambah 28 tambah 15 kemudian tambah 20 menghasilkan sebesar 75. Kemudian 23 yang artinya persediaan di sini 75 dikurangi 12 menghasilkan 63. Kemudian 63 dikurangi 28 menghasilkan 35. 35 dikurangi 15 itu menghasilkan 20.
Kemudian 20 dikurangi 20 itu menghasilkan 0. Jadi ukuran lot di selanjutnya ditetapkan 23. 23 dengan persediaan 23. Kemudian offsettingnya itu dengan lead time 1 bulan dihasilkan dari kebutuhan bersih di offsetting lead time 1 bulan. Jadi mundur ke belakang 1 bulan itu 12, 28, 15, 20, dan 23. Ini didapatkan dari kebutuhan bersih. Kemudian kondisi bahan baku C. Pencarian nilai looting bahan baku C menggunakan metode lot for lot dengan lead time 1 bulan. Nah, adapun kebutuhan kotor di sini didapatkan dari kebutuhan bersih dari D di sini. Nah, dapat dari kebutuhan bersih D itu 12, 28, 15, 20, dan 23. Kemudian jadwal penerimaan persediaan itu 8, 10, dan 20. Persediaan di tangan itu 0. Jadi 8 dikurangi 12 itu menghasilkan kebutuhan bersih berupa 4. Kemudian jadwal penerimaan persediaan 10. 10 dikurangi 28 itu menghasilkan kebutuhan bersih 18. 15 menghasilkan kebutuhan bersih 15. Kemudian jadwal penerimaan persediaan 20. 20 kurang kebutuhan kotor 20 kan 0. Dan 23 23. Jadi untuk mencari lotnya dengan metode lot for lot yang paling optimal itu sama dengan kebutuhan bersih itu 4, 4, 18, 15, 23. Kemudian untuk offsetting dengan lead time 1 bulan. Jadi dari kebutuhan bersih ini dimundurkan 1 bulan 4, 18, 15, 0, 23, 0, 0. Kemudian untuk mencari kondisi bahan baku B. Di sini balik lagi ke pola. Untuk mencari B itu 2 kali 2B sama dengan D. Jadi untuk mencari kondisi bahan baku B, pencarian nilai looting bahan baku B menggunakan metode FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20 dengan lead time 2 bulan. Jadi kebutuhan kotor yang awalnya tidak diketahui didapatkan dari kebutuhan bersih dari kondisi bahan baku D. Nah, sesuai dengan pola itu 2B, jadi dikali 2, 12, yang awalnya 12 dikali 2, 24. Kemudian seterusnya kebutuhan bersih dari kondisi bahan baku D itu dikali 2, menghasilkan 24, 56, 30, 40, dan 46. Dengan jadwal penerimaan persediaan itu 10, 10, dan 20 pada bulan ke-6. Adapun persediaan di tangan dari soalnya itu 18. Kemudian lanjut ke 18 ditambah dengan jadwal penerimaan persediaan itu menghasilkan 28. 28 dikurangi 24 kebutuhan kotor itu menghasilkan 4 persediaan di tangan. Kemudian 4 ditambah 10 14 dikurangi 56 hasilnya minus 42 yaitu kebutuhan bersih jadi 42. Kemudian kebutuhan bersih dari persediaan di tangan 0 dikurangi 30 itu jadi kebutuhan bersihnya itu 30. Kemudian jadwal penerimaan persediaan 20 dikurangi 40 itu kurang 20 jadi kebutuhan bersihnya itu 20. Kemudian 46 jadi kebutuhan bersihnya 46. Nah, selanjutnya ukuran lot dengan metode fixed order quantity. Jadi mencari nilai optimalnya itu berupa untuk mencapai nilai 42 ini. Jadi dengan intuisi 20 maka diperlukan 3 kali 20 tambah 20 tambah 20 menghasilkan 60. Jadi persediaan di sini itu 60 dikurangi 60 ditambah 20 dikurangi 42. 42 dikurangi 60 dikurangi 42 menghasilkan 38. Kemudian 38 ditambah 20
dikurangi 30 menghasilkan 28, 28 ditambah 20, 48 dikurangi 20 menghasilkan 28. Kemudian 28 ditambah 20, 48 dikurangi 46 itu menghasilkan 2. Persediaan di tangan sisa 2. Jadi untuk mencari nilai offsettingnya itu dari kebutuhan bersih dengan lead time 2 bulan, jadi dimundur 2 bulan. Jadi menghasilkan 42, 30, 20, 46, dan 0. Oke, lanjut ke kondisi bahan baku A. Nah, di kondisi bahan baku A ini, di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit, dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanan 2.500 unit per periode. Kemudian penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ dengan lead time itu berupa 1 bulan. Jadi kita di sini mencari dulu nilai EOQ-nya yang dicari dengan ketentuan pada soal dengan rumus 2D 2DK akar dari 2DK per H itu menghasilkan nilai EOQ yang dimana 2 dikali 450 unit ini besarnya kebutuhan kotor, kemudian dikalikan dengan biaya pemesanan yaitu 2.000 dibagi dengan biaya penyimpanan per periode. Jadi dibagi 2.500 dengan maka menghasilkan 26,8328. Dibulatkan menghasilkan 27. Jadi diketahui kebutuhan kotornya itu 8, 36, 30, 0, dan 46. Jadwal penerimaan persediaan itu 15 dan 20. Persediaan di tangan itu 22. Jadi 22 bulan ke-1 itu 22 dikurangi 8 itu menghasilkan 14. 14 ditambah 15 kurangi 36 itu menghasilkan kebutuhan bersih itu 7. Kemudian 30 karena persediaan di tangan 0 menjadi kebutuhan bersihnya 30. Selanjutnya itu kebutuhan bersihnya 26. Ukuran lot didapatkan dari rumus EOQ tadi itu 27, 27 dan 27. Jadi untuk persediaan di sini didapatkan 27, 20, 17, 17, 18, 18, dan 18. Jadi offsettingnya itu dengan lead time 1 bulan itu mundur 1 bulan dari kebutuhan bersih itu 7, 30, 0, dan 26. Adapun untuk mencari jumlah persediaan, semua persediaan ini dijumlahkan menghasilkan 135 dengan biaya pemesanan itu 3 kali pemesanan itu 3 kali 2.000 itu 6.000, biaya penyimpanan 135 dikali 2.500 menghasilkan 337.500 dengan total biaya 6.000 ditambah 337.500 menghasilkan total 343.000. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan dari soal di atas bahwasannya untuk mendapatkan nilai-nilai angka dari periode 1 hingga 8 pada komponen A, B, C yang sebelumnya tidak diketahui, maka harus didapatkan nilai dari komponen D terlebih dahulu dikarenakan berdasarkan gambar soal pola yang diberikan pada soal tersebut bahwa komponen D merupakan komponen induk yang akan diteruskan kepada komponen C, B, dan komponen A diteruskan dari komponen B, yang dimana A ini diteruskan dari komponen B. Apabila nilai pada komponen D terjadi kekeliruan dalam menghitung, maka akan berpengaruh kepada komponen lainnya. Selain itu, untuk mencari nilai netting, loading, offsetting, dan explosion ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Karena netting merupakan nilai dari kebutuhan bersih, kemudian loading merupakan nilai yang bisa didapatkan dengan rumus tertentu yang dengan berbagai macam metode seperti EOQ, load for load, FOQ, atau bisa juga yang sudah diketahui dari soal yang telah diberikan. Kemudian offsetting di sini merupakan nilai yang dilihat dari kebutuhan bersih atau netting dengan lead time per bulan yang telah ditentukan, dan explosion merupakan nilai yang didapatkan dari perhitungan kebutuhan kotor berdasarkan rencana pemesanan. Untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut, maka harus diperhatikan dengan ketelitian agar tidak terjadi kekeliruan. Sekian yang bisa saya
sampaikan, dan jawaban dari UTS mata kuliah ERP dengan sebagai berikut. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.